Selamat pagi para pemirsa, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui dari segala akal dan pikiranmu, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita hari ini Kamis 26 Februari 2026 tertulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 yang dibacakan oleh anak sekolah minggu kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Dipersilakan. 2 Timotius bindusada ayat pitu. Ai dilehon debatado tuhita, tondi hagogoon, tondi haholongon, tondi pangarajayon diri, dada tondi hatahuton. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Topik kita hari ini adalah Roh Tuhan yang hidup di dalam kita. Pemirsa, surah ini ditulis oleh Paulus kepada anak rohaninya, Timotius. Saat itu Timotius sedang menghadapi tantangan pelayanan, tekanan, bahkan ancaman penganiayaan. Paulus menginginkan bahwa roh yang diberikan Allah bukanlah roh ketakutan. Ketakutan sering membuat kita ragu bersaksi, ragu melayani, bahkan ragu mengambil keputusan yang benar. Namun, roh Tuhan yang hidup di dalam kita tidak membuat kita kecil hati. Ketakutan berasal dari keraguan manusia, tetapi roh Allah meneguhkan iman. Mari kita lihat roh Tuhan yang hidup di dalam kita. Roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan di sini bukan hanya fisik, tetapi keberanian rohani. Roh Kudus memberi daya untuk tetap setia dalam iman, tetap berdiri dalam kebenaran, dan tetap melayani walau dalam tekanan. Kekuatan itu memampukan kita berkata, "Aku tidak sendiri, Tuhan besertaku." Yang ketiga, Roh Kudus, roh kasih. Roh Tuhan menghasilkan kasih, bukan kebencian. Dalam keluarga, pelayanan, dan jemaat, Roh Kudus menolong kita mengampuni, sabar, dan rendah hati. Tanpa kasih, kekuatan bisa menjadi keras. Tetapi dengan kasih, kekuatan menjadi berkat. Pemirsa, roh ketertiban juga dinyatakan dalam firman ini, yaitu penguasaan diri. Ketertiban berarti pengendalian diri dan hikmat. Roh Tuhan menolong kita berpikir jernih, tidak dikuasai emosi, dan hidup disiplin dalam menghadapi masalah. Kita tidak gegabah, tetapi tenang dalam doa. Roh Tuhan yang hidup dalam kita membuat kita berani, bukan takut. Kuat, bukan lemah. Mengasihi, bukan membenci. Tertib bijaksana, bukan kacau. Apakah dalam hidup sehari-hari kita lebih dikuasai oleh ketakutan atau oleh roh Tuhan yang memberi kekuatan, kasih, dan ketertiban? Kiranya roh Tuhan yang hidup itu terus menyalakan keberanian dan kesetiaan kita dalam keluarga, pelayanan, dan pekerjaan. Seperti handphone tanpa sinyal dan tanpa baterai. Hari ini hampir semua orang memakai handphone. Anak-anak, remaja, orang tua, bahkan lansia. Handphone bisa canggih, mahal, dan banyak aplikasinya. Tetapi kalau tidak ada baterai atau tidak ada sinyal, handphone itu tidak bisa dipakai. Sebagus apapun bentuknya, ia tetap tidak berfungsi. Begitu juga hidup kita. Anak-anak bisa pintar, tapi kalau hatinya dikuasai takut, ia tidak berani tampil. Remaja bisa berbakat, tapi takut gagal membuat dirinya mundur. Orang dewasa bisa berpengalaman, tapi kekhawatiran membuatnya gelisah. Lansia juga bisa penuh hikmat, tetapi rasa kesepian bisa membuatnya kecil hati. Tanpa kuasa roh Tuhan, hidup kita seperti handphone tanpa baterai. Ada tetapi tidak berdaya. Namun firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 7 ini, Allah memberikan roh
bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Roh Tuhan seperti itu, baterai, memberi kekuatan, sinyal, menghubungkan kita dengan Tuhan, sistem yang teratur, membuat semua berjalan dengan baik dan tidak error. Ketika roh Tuhan hidup di dalam kita, anak-anak jadi berani, remaja jadi tegas dalam iman, orang tua jadi tenang menghadapi masalah, lansia tetap bersukacita dan penuh pengharapan. Seperti nasihat Paulus kepada Timotius, jangan hidup dalam ketakutan, roh Tuhan yang hidup membuat kita tetap kuat di setiap usia. Jangan hanya memiliki bentuk kehidupan Kristen, pastikan roh Tuhan benar-benar hidup dan bekerja di dalam kita. Karena ketika roh itu hidup, kita tidak akan dikuasai takut, tetapi dipenuhi kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Amin. Terima kasih Allah Bapa karena Tuhan mengingatkan hidup kami hari ini untuk menjadi anak-anak yang berani menyatakan kebenaran iman kami dimanapun kami berada saat ini. Engkau berkati seluruh aktivitas umat Tuhan yang bekerja untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Engkaulah yang memberikan kesejahteraan dan damai di setiap langkah umat Tuhan untuk melaksanakan pekerjaannya hari ini. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin.